Istana roh raksasa menghancurkan dunia manusia. Nanda Sancaka membersihkan iblis selama 60 tahun. Ia mendirikan perkumpulan dunia. Ia mengasingkan diri di Gunung Megantoro. Selama pengasingan Nanda Sancaka, ia menugaskan muridnya, Alvan, untuk menjaga gunung. Di bawah kepemimpinan Alvan, perkumpulan dunia berfoya-foya setiap malam. Mereka hidup dalam kemewahan. Jackpot. 4 kartu sudah keluar. Bagaimana bisa jackpot? Bagaimana bisa jackpot? Sudah keluar. Aku kan masih punya. Guru menyebalkan, guru menyebalkan. 60 tahun telah berlalu, dunia telah berubah, kejahatan telah muncul kembali. Bagaimana bisa kita lengah? Guru. Setelah sekian lama, akhirnya guru keluar juga. Selamat datang kembali, guru besar. Selamat datang kembali, guru besar. Guru sudah keluar. Alvan, sekte ini kuserahkan padamu. Kau mengelolanya dengan baik. Guru, bukankah guru selalu mengajari kami untuk lebih terbuka? Aku melakukan ini sesuai ajaran guru. Saat aku bertapa, aku merasakan istana roh raksasa akan bangkit kembali. Apakah karena siklus 60 tahun? Kalian adalah murid Alvan, juga merupakan putra-putri bangsawan dari berbagai keluarga. Kalian semua turun gununglah, kembali ke keluargamu masing-masing. Pada saat yang genting, akan ada orang yang memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Baik, guru. Guru, sebenarnya selama ini aku mengelola sekte dengan cukup baik. Guru, apa yang guru lakukan? Aku telah menyegel kekuatan spiritualmu, menghukummu bertapa selama 1 tahun. Selama 1 tahun, engkau tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual apapun. Guru, mengapa? 1 tahun kemudian, aku akan datang untuk membuka segelmu. Menyegel kekuatan spiritualmu juga untuk mencegahmu ditemukan. 1 tahun kemudian, jika masalahnya belum terselesaikan, aku pasti akan kembali untuk membuka segelmu. Jangan, guru. Guru. Si hitam, si putih, kalian tahu. Guru bilang, 1 tahun kemudian dia akan kembali untuk membuka segelku. Ini sudah 2 tahun, dia belum kembali. Dia tidak pernah ingkar janji. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Tidak bisa begini, aku harus mencarinya. Tania, aku merasa ada yang tidak beres. Akhirnya aku keluar. Kau bisa mengemudi tidak? Bagaimana kau mengemudi? Kau yang menabrakku. Apa yang kau lakukan? Kau mau memerasku? Ada masalah. Bos. Obat ini sangat manjur. Gajah pun tidak akan tahan. Hari ini Nona Shinta pasti akan kau dapatkan. Apa katamu? Dia tunanganku. Benar. Nyonya, itu nyonya. Aku hanya menjalani dulu baru meresmikannya. Bos, lihat. Nyonya ada di sana. Kakak ipar sudah direbut orang lain. Apa? Kau siapa? Berani menyentuh wanitaku? Bukti pewaris keluarga Alvan, bagaimana bisa ada padanya?
Aku hanya ingin menyelamatkannya, tidak melakukan apapun padanya. Astaga, Mereka sudah masuk ke mobil, sudah berpelukan, belum melakukan apa-apa katamu. wanitaku, bahkan aku belum. Lukman, kenapa kau di sini? Cinta, jika aku datang terlambat sedikit saja, orang ini akan mencemarimu. Tadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa tadi? Kami semua melihatnya, orang ini di dalam mobil, denganmu. Kurasa kau yang ingin mencemarinya. Omong kosong. Dia tunanganku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu padanya? Mesum, Bukan aku. Dia bukan mesum, mesum yang sebenarnya ada di tempat lain. Kau siapa sih? Berani-beraninya kau memukulku. dia presiden direktur grup Tania. Tania, Direktur Tania. Shinta, setelah aku menerima teleponmu, aku langsung meminta bantuan untuk memeriksa rekaman CCTV. Dan inilah faktanya. Coba kau ingat-ingat baik-baik. Lukman. Lukman, dasar kau bajingan. Aku mau membatalkan pertunangan kita. Video ini palsu. Lagi pula, pertunanganmu dengan pewaris Alvan sudah diputuskan oleh kedua keluarga sejak lama. Bukan sesuatu yang bisa kau batalkan begitu saja. Lukman, jangan lupa, kalau saja kakakmu tidak hilang, identitas pewaris keluarga Alvan ini tidak mungkin jatuh ke tanganmu. Jangan sebut-sebut si sampah itu, dia sudah mati sejak lama. Sekarang akulah satu-satunya pewaris keluarga Alvan. Grup Alvan adalah milikku seorang. Grup Alvan hanyalah grup kecil dengan nilai pasar belasan miliar, dan setelah kau mewarisinya, malah semakin menurun. Apa yang pantas dibanggakan? Kau pikir aku hanya punya identitas sebagai pewaris Alvan saja? Aku tidak peduli apapun identitasmu. Bagaimanapun juga, hari ini pertunangan ini aku batalkan. Kau, Keluarga Shinta dan keluarga Alvan tidak akan ada hubungannya lagi. Kak, mereka keterlaluan. sialan, sampah. Shinta, Tania, cepat atau lambat, aku pasti akan menginjak-injak kalian. Ngapain kamu? Cepat pergi. Jangan menghalangi jalan. Mereka bisa masuk, kenapa saya tidak boleh masuk? Mereka, kamu bisa dibandingkan dengan mereka. Malam ini yang datang ke sini, semuanya orang-orang penting di Bandung. Mau minta-minta, pergi sana, dasar gembel. Berani-beraninya numpang makan minum di sini. Nggak tahu diri, kamu pantas? Orang seperti kamu, kami sudah sering lihat. Banyak kau. Satpam keluarga kalian, semuanya seperti ini kualitasnya. Kamu bilang siapa Satpam, ha? Saya ini ahli keamanan yang dibayar mahal oleh grup Brahma, gaji bulanan puluhan juta rupiah. Kamu orang miskin, berani bicara soal kualitas denganku, dasar gembel. Saya bilangin baik-baik, cepat pergi. Kalau mengganggu tamu penting di dalam, kamu akan menyesal. Percaya tidak? Saya malas bicara omong kosong dengan kalian. Berhenti. Kamu tuli ya. Ya, kamu punya undangan, kok berani masuk? Buka mata anjingmu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini baru namanya undangan. Kalau mau memalsukan, bisakah membuatnya lebih mirip sedikit? Siapa yang buta? Dasar buta. Yo, Tuan Muda Surya, kau masih bengong di situ. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Surya. Tuan Muda Surya, Anda sudah datang. Maaf sekali, entah dari mana datangnya. Gelandangan ini memaksa masuk ke acara peluncuran kita. Tapi tenang saja, saya akan segera mengusirnya. Cepat pergi. Berhenti. Ku bilang pergi. Ada urusan apa lagi? Wajahku ini kau pikir bisa kau sentuh? Sudah sentuh, masih mau pergi. Apa maumu? Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, ku patahkan kakimu. Menyuruhku berlutut? Kau tuli, harus ku bilang 2 kali. Kurasa kau tidak pantas. Lihat penampilanmu yang menyedihkan itu. Tuan Muda Surya adalah
putra tertua grup Surya, masa tidak pantas untuk membuat orang miskin sepertimu berlutut? Betul, cepat berlutut. Keluarga Surya kami meskipun tidak bisa dibandingkan dengan 4 keluarga besar, tetapi di Bandung kami termasuk salah satu keluarga terpandang. Aku bisa membunuhmu semudah menginjak semut. Kukira keluarga Surya sehebat apa, ternyata hanya keluarga kelas 2. Kau cari mati, bengong saja, habisi dia. Hentikan. Tuan Muda Surya, Anda sudah datang ya. Bu Shinta, orang miskin ini, membuat masalah di sini. Betul. Dia juga menyinggung Tuan Muda Surya. Kami sedang bersiap untuk menghajarnya. Kalian mau menghajar siapa? Guru? Mana undanganmu? Ini satpam keluargamu bilang undangan yang kau berikan padaku palsu dan tidak mengizinkanku masuk. Presdir Tania, Anda barusan bilang, dia gurumu. Surya, beraninya engkau. Sepertinya Bandung ini tidak bisa menampung keluarga Surya lagi. Presdir Tania, saya tidak tahu kalau dia gurumu. Presdir Tania, tolong bermurah hatilah, maafkan saya. Kau salah orang. Betul. Kumohon, jangan perhitungkan kesalahan orang kecil. Anggap saja aku seperti kentut dan lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Tadi siapa yang bilang tidak mengizinkanku masuk dan juga menyuruhku berlutut dan minta maaf? Maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu Anda adalah. Maaf, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Lepaskan aku. Kau benar-benar bisa menyesuaikan diri ya? Silakan masuk. Mari. Ini Nona Sinta, pantas saja dia wanita tercantik di kota Bandung. Seandainya aku bisa menghabiskan malam bersamanya, mati di bawah pohon peoni, menjadi hantu pun aku rela. Kurasa engkau seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Saya umumkan, grup Shinta dan grup Tania resmi mencapai kesepakatan kerjasama strategis. Kami bersama-sama mengembangkan grup Brahma dan telah mengembangkan obat baru. Minggir semua. Kurasa konferensi pers hari ini tidak perlu dilanjutkan. Lukman, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Semuanya obat baru yang dikembangkan oleh grup Brahma setelah uji klinis terdapat banyak masalah dan mereka demi keuntungan mereka sendiri mengabaikan hidup dan mati konsumen. Grup seperti apa ini? Kejam. Ini bagaimana mungkin keluarga Tania, keluarga Sinta, mereka kan 4 keluarga besar. Apa yang tidak mungkin? Keluarga kaya ini, bukankah mereka kaya dengan mengisap darah rakyat jelata? Boikot keluarga Tania, boikot keluarga Sinta. Boikot keluarga Tania, boikot keluarga Sinta. Keluar dari kota Bandung. Dan juga dialah Cinta. Dia berani mengabaikan perjanjian pernikahan antara keluarga kami bertahun-tahun yang lalu dan bersama dengan pria berwajah pucat yang entah datang dari mana. Betul sekali. Saya juga melihat mereka di dalam mobil. Anu. Jangan tertawa. Lukman, demi pertunjukan ini, kau benar-benar berusaha keras ya? Alvan, apa maksudmu? Katamu, produk kami bermasalah. Apa kau punya bukti untuk membuktikannya? Atau kau hanya mengada-ada? Ingin bukti, kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini laporan pemeriksaan dari lembaga berwenang dan juga laporan uji coba internal dari Brahma Group. Di atasnya dapat terlihat jelas masalah yang ada pada produk baru Brahma Group. Oh ya, ada juga laporan umpan balik produk baru dari distributor Anda. Bu Shinta, Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Benar,
Jika hari ini tidak ada penjelasan yang masuk akal, kami akan bersatu untuk memboikot Sinta Group dan memutuskan semua kerja sama dengan Tania Group. Lukman, kau tidak berpikir dengan hanya beberapa lembar kertas sobek ini bisa membuktikan? Jangan terburu-buru, masih ada lagi. Saya bersedia menjadi saksi untuk Pak Lukman. Dokter Halim, bagaimana kau bisa ke sini? Siapa dia? Dia Halim, manajer produk grup, bertanggung jawab penuh atas pengembangan produk baru. Tak disangka dia akan mengkhianati perusahaan. Ini gawat. Semuanya, saya dari grup Brahma, kepala pengembangan produk. Setiap penelitian saya pantau sendiri. Saya bisa pastikan bahan baku yang mereka gunakan semuanya berkualitas rendah, dan alfangkungan produksi mereka serta prosedurnya sangat kasar. Dalam kondisi seperti ini, produk yang dihasilkan bahaya bagi tubuh manusia sangat besar. Alvan, apalagi yang bisa kau katakan? Baik, karena semua orang berpikir produk baru kami bermasalah, maka saya akan mencobanya sendiri. Kau yang mencobanya, sobat, perutmu sedang bermasalah. Lebih baik diam saja dan jadi suami rumahan. Berlagak sok jagoan di sini. Surya, kejadian barusan. Kau lupa? Kurasa kau ini cepat lupa? Aku ini fleksibel. Jangan dulu, Alvan. Dia pasti punya niat buruk. Tidak apa-apa. Saya percaya kalian. Baguslah. Saya ingin lihat. Kau, pria cantik, punya nyali tidak? Mencari pria cantik untuk datang kemari, uji coba obat, bisa membuktikan apa? Ini mungkin grup Brahma, suruhan mereka. Ya, orang desa. Dari mana datangnya, kembali sana. Tuan Morris datang. Lalu, bagaimana kalau saya yang datang? Kepala keluarga Morris, kepala keluarga Charles, kepala keluarga Gunawan, bagaimana kalian bisa datang? Jika kami tidak datang, apakah kau pikir tidak ada keluarga lain yang akan menghentikan keluarga Alvan menindasmu? Bukan itu maksudku. Diam. Aku akan membereskanmu nanti. Pergi. Orang tua itu, Nanda Sancaka, ternyata memiliki murid yang hebat. Bagus. Anda mengenal guruku? Sebelumnya, aku menerima surat dari Nanda Sancaka. Orang tua itu mengatakan akan datang untuk membantumu. Lalu, apakah Anda tahu di mana dia? Ini, aku juga tidak tahu. Aku tidak bertemu gurumu. Tetapi sebelumnya dia menulis surat kepadaku mengatakan berhubungan dengan istana roh raksasa dan juga mengatakan bahwa kau adalah pemimpin perkumpulan dunia saat ini dan dua orang ini adalah anggota perkumpulan dunia. Kepala keluarga Gunawan. Kepala keluarga Carlos. Salam hormat wakil pemimpin. Silakan berdiri kedua kepala keluarga. Anak muda di depan ini, mungkinkah dia benar-benar wakil pemimpin perkumpulan dunia? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa para kepala keluarga memberikan penghormatan sebesar ini kepada seorang anak muda? Celaka. Maaf, Tuan Muda, kami datang terlambat. Selanjutnya, serahkan saja pada kami. Semuanya, obat baru dari grup Brahma, sama sekali tidak ada masalah. Dan apa yang disebut bukti itu, setelah keluarga Bandung menyelidiki bersama, ternyata Halim memalsukannya sendiri. Sekarang dia telah dikeluarkan dari lembaga pengujian paling resmi di Bandung. Lukman, beraninya kau. Beraninya engkau menghinaku, pewaris muda perguruan Tiara. Kepala keluarga Gunawan, dia... Apa dia benar pewaris muda perguruan Tiara?
Tentu saja. Alvan, kau kejam. Ayo pergi. Tunggu. Kalau engkau tidak menjelaskan semuanya hari ini, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Ini semua karena dia yang menghasutku, dan dia juga yang memalsukan bukti. Dan dia yang menyuruhku untuk membongkar panggung grup Brahma. Dia yang menghasutku. Omong kosong. Kau tidak tahu malu. Dia yang menyuruhku melakukan semuanya. Sialan kau, tidak tahu malu. Apa yang kalian lakukan? Bukan apa yang kalian lakukan. Tolong. Maaf, obat grup Brahma. Tidak ada masalah. Maaf mengganggu kalian semua. Hanya Shinta, masalahnya sudah selesai. Lanjutkan konferensi persnya. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua Direktur Utama baru Grup Brahma, Tuan Alvan. Kenapa engkau tidak mendiskusikannya denganku dulu? Alvan, sebelumnya gurumu menulis surat dan menjelaskan semuanya dengan sangat jelas kepadaku. Ini semua adalah rencananya. Jadi kau harus mendahulukan kepentingan besar. Baiklah. Selamat. Dan ku juga ingin memberitahumu, di masa depan, ketika engkau menghadapi musuh, kau harus membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. Sebentar lagi Direktur Utama yang baru akan datang. Kalian semua fokus, mengerti? Mengerti. Apakah ini grup Brahma? Mau wawancara ke sana. Saya bukan datang untuk wawancara. Nama saya Alvan, Direktur Utama baru kalian. Hei, kalian dengar? Dia bilang dia Direktur Utama yang baru. Hahaha. Nah, kalau engkau Direktur Utama yang baru, aku Gubernur Bandung. Satpam. Usir dia. Berhenti. Kau sedang apa? Shinta, kau datang tepat waktu. Orang ini bilang dia Direktur Utama yang baru. Benar, dia Direktur Utama yang baru saya tunjuk, Alvan. Shinta, gawat. Wakil Direktur tiba-tiba pingsan hari ini. Sudah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, menyebabkan perusahaan banyak bahan baku yang tidak bisa dipasok secara normal. Kok bisa begini? Direktur Shinta, gawat. Para pemegang saham sedang bertengkar di ruang rapat. Apa? Alvan ini pada hari pertamanya menjabat, perusahaan mengalami krisis besar. Bagaimana menurutmu? Ya, kudengar bahan baku terputus, perusahaan tidak dapat mengirimkan barang sesuai kontrak tepat waktu. Entah berapa banyak denda yang harus dihadapi nanti. Grup Brahma ini baru saja berdiri, tidak tahan dengan goncangan seperti ini. Jika ketua yang baru tidak kompeten, sebaiknya dia segera mundur. Kalian sudah selesai bicara? Alvan menjabat sebagai ketua, itu adalah keputusan bersama. Saya dan Direktur Tania, apapun masalah yang terjadi, akan kami tanggung bersama. Konyol, Siang Ning, perusahaan ini bukan milikmu sendiri. Sebelum membuat keputusan penting, bisakah kau berdiskusi dengan kami para pemegang saham? Betul. Pak Wang, aku memegang 60% saham perusahaan. Seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan kalian. Kau? Baiklah, karena kalian sudah datang, lebih baik kita berdiskusi dengan baik bagaimana menyelesaikan masalah bahan baku ini. Hei, jangan. Alvan adalah ketuanya. Masalah ini harus diselesaikan olehnya. Kalau tidak, kami tidak terima. Kami juga, saya tidak terima. Baik. Lalu kalian ingin saya bagaimana? 3 hari. Jika kau tidak menemukan pemasok material, kau segera keluar dari perusahaan.
Masalah bahan baku, saya akan mencari jalan keluarnya. Tidak perlu. Kianto, saya rasa 3 hari terlalu lama. Bagaimana kalau 1 hari? Baik. Alvan, sekarang beberapa pemasok besar di Bandung menolak untuk memasok, ingin menyelesaikan masalah dalam 1 hari, hampir tidak mungkin. Saya ingin lihat bagaimana engkau menyelesaikannya. Saya punya cara sendiri. Alvan, kau benar-benar menganggap dirimu orang penting? Sekarang di seluruh Bandung yang bisa menyediakan sumber daya obat untuk perusahaan kita hanya keluarga Hana dari Purwokerto. Dan kekuatan mereka jauh di atas keluarga Sinta dan keluarga Tania. Kau pikir mereka akan membantu pecundang sepertimu? Saya dengar keluarga Hana menyerahkan bisnis keluarga sementara kepada Hana untuk dikelola, dan dia jarang bekerja sama dengan pria asing, apalagi dengan sampah yang baru muncul ini. Jangan keterlaluan. Saya punya cara, saya akan keluar untuk menelpon. Jangan-jangan kau mau cari alasan untuk kabur? Kabur? Guru saya, bagaimana bisa kabur? Guru, saya terlambat. Nona Han, ini bagaimana mungkin pecundang ini adalah gurumu? Benar. Bajingan, bagaimana engkau bicara? Cepat minta maaf kepada guru saya, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Maaf ketua, tolong maafkan saya. Hari ini demi Shinta, saya tidak akan mempermasalahkan kalian, keluarlah. Guru, masalah bahan baku biar saya yang atasi. Terima kasih, Nona Hana. Shinta, rumah sakit telah memberi pamanmu surat pemberitahuan kritis. Apa? Shinta, Lukman. sepertinya kita memang berjodoh ya. Bertemu lagi di sini. Kita memang ditakdirkan bersama. Guru, siapa orang ini? Mual mendengarnya. Hanya anjing kurap. Tidak penting. Lukman, kita sudah membatalkan pertunangan. Jangan menggangguku lagi. Aku dengar Paman Luminto sakit. Aku sengaja mengundang Tabib Zaki untuk memeriksa Paman Luminto. Kau sebaik itu? Jangan-jangan ada niat buruk lagi? Kurasa tidak perlu. Silahkan kalian berdua kembali. Nama besar Tabib Zaki. Kalian pasti pernah dengar kan? Meskipun kalian tidak percaya padaku, kalian harus percaya pada Tabib Zaki. Nona Sinta, Nona Tania, kedua orang ini tampak asing. Siapa nama kalian? Alvan. Hana? Hana. Apakah kau Hana dari keluarga Hana, kota Purwokerto? Memangnya kenapa? Ada masalah? Aku sudah lama mengagumi keluarga Hana dari kota Purwokerto. Karena kau datang ke kota Bandung, tentu saja aku harus menjamu tamu. Aku tidak tertarik dengan anjing kurap. Kau... Luminto, bangunlah. Bangun. Luminto, bangunlah. Bibi, bagaimana keadaan paman? Dokter bilang pamanmu dalam kondisi kritis. Lalu apa dokter bilang? Paman sakit apa? Dokter zaman sekarang benar-benar semakin tidak berguna. Semuanya dokter gadungan. Kepala keluarga Alvan, cinta kami sudah membatalkan pertunangan denganmu. Untuk apa kamu masih datang ke sini? Bibi Lia, saya datang khusus untuk menjenguk Paman Luminto. Selain itu, saya juga sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengundang Tabib Zaki. Bibi, jangan percaya padanya. Orang ini pasti punya niat buruk. Benarkah kamu benar-benar mengundang tabib ajaib itu? Kalau begitu cepat persilakan masuk. Tabib Zaki, silakan masuk. Salam, Nyonya Besar. Tidak kusangka Anda datang sendiri untuk memeriksa pasien. Kali ini Luminto kami bisa diselamatkan. Anda tenang saja, selama saya ada di sini, bahkan jika Dewa Kematian datang, saya berani melawannya. Saya jamin Paman Luminto akan baik-baik saja. Itu bagus sekali. Cepat periksa Luminto kami. Siapa kakek ini? Dia adalah Tabib Zaki, konon ilmunya warisan dari Tabib Sakti. Dikabarkan bisa menyembuhkan penyakit parah, sudah lama menjadi tamu kehormatan berbagai keluarga besar,
Mungkin dia memang hebat. Bukan masalah besar, hanya masuk angin parah. Ada sedikit gejala pneumonia. Selama saya melakukan akupunktur sebentar, saya jamin Paman Luminto akan langsung sembuh. Kalau begitu, merepotkan Anda, Tabib Zaki. Tunggu. Kau mau menyelamatkan orang atau membunuhnya? Lancang, bocah ingusan dari mana ini? Berani meragukan kemampuanku? Pak Tua, kurasa kau belum mahir dalam ilmu kedokteran. Gelar dokter jeniusmu itu siapa yang memberimu? Jika kau menyuntikannya, tuan kedua hari ini pasti mati. Sinta, siapa yang membawa orang ini? Bicaramu sangat tidak sopan. Bagaimana dia bisa meragukan kemampuan Dokter Zaki? Bibi kedua, dia kubawa ke sini. Namanya Alvan. Dia sekarang... Diam, karena kau yang membawanya. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jaga mulutmu. Jika engkau berani bicara sembarangan lagi, aku akan meminta satpam mengusirmu. Alvan, apa kau benar-benar berpikir kau maha kuasa? Kau selalu ikut campur dalam segala hal. Jika benar-benar terjadi sesuatu, dapatkah kau menanggungnya? Kalian berdua, jangan salahkan pemuda ini. Dia masih terlalu muda, belum pernah melihat dunia. Demi aku, jangan mempermasalahkannya. Dokter Zaki memang dokter jenius Bandung. Jauh lebih berwawasan daripada beberapa orang. Semuanya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Orang tua ini tidak mahir dalam ilmu kedokteran. Mungkin dia hanya pencari nama. Lancang, seumur hidupku, belum ada yang berani mengatakan itu padaku. Jangan bergerak, akan kutunjukkan padamu bagaimana aku menyembuhkan tuan kedua. Alvan, sebaiknya engkau berhenti bicara. Cukup. Satpam, usir bajingan ini. Satpam, usir rendahan ini. Nyonya, jangan. Biarkan dia berdiri di sana dan melihat bagaimana saya menyembuhkan tuan kedua. Kalau tidak, berita ini akan tersebar dan orang-orang akan berkata, saya menindas yang lemah, itu tidak baik. Karena Tabib Zaki sudah berbicara, kali ini saya tidak akan mempermasalahkannya. Tabib Zaki, cepatlah berikan aku akupunktur. Agus, ada apa denganmu? Agus, Tabib Zaki, apa yang terjadi ini? Ini aneh, seharusnya setelah saya memberikan akupunktur, dia akan membaik. Lukman, bukankah kau bilang Tabib Zaki sangat terampil? Apa yang terjadi ini? Kurasa kau ingin mencelakai Agus. Saya juga tidak mengerti ilmu medis ini. Dari gejalanya, ini seperti masuk angin. Tabib gadungan merugikan orang. Cinta, bagaimana ini? Jika sesuatu terjadi pada adik iparmu, aku juga tidak ingin hidup lagi. Bibi kedua, jangan panik dulu. Bibi kedua, Alvan, tolong pikirkan cara. Anak muda, karena kau sudah tahu penyebab penyakit Luminto, kau pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Tadi siapa yang menyuruh satpam mengusir saya? Anda sebaiknya minta Tabib Zaki ini untuk menyelamatkannya. Saya hanya anak muda yang belum berpengalaman. Jika terjadi sesuatu, saya tidak akan sanggup menanggungnya. Saya salah menilai. Kumohon, selamatkan Luminto. Saya akan berlutut padamu. Bibi kedua, Alvan. Muridku yang baik. Apa perlu aku turun tangan? Baik, Guru. Tabib hebat ini, aku akan pinjam jarum perakmu. Sombong sekali. Baiklah, aku akan di sini dan melihat bagaimana kalian menyembuhkan tuan kedua. Tunggu. Kondisi Paman Luminto sekarang sudah sangat buruk dan tidak tahan diganggu. Bibi Lia, Anda harus berpikir jernih. Jika terjadi sesuatu pada Paman Luminto, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalian benar-benar bisa menyembuhkan Luminto kami.
Jika Anda tidak percaya pada kami, maka silakan cari orang lain saja. Alvan, bibi kedua, jangan dengarkan omong kosong Lukman. Penyakit paman kedua pasti ada hubungannya dengan dia. Cinta, setiap hal harus ada buktinya. Lukman, bukankah kau selalu suka bermain licik? Kenapa? Kau takut sekarang? Jangan bilang, ini benar-benar perbuatanmu. Sepertinya, kalian semua berpikir ini perbuatanku kan? Kau cukup sadar diri. Mengenai hal ini, apakah kau pelakunya atau bukan kau yang paling tahu kan? Sudah, jangan bertengkar lagi. Cepat tolong Agu. Tabib Zaki, Anda lihat baik-baik. Bayangan Hanatu 8 jarum. Bagaimana engkau bisa bayangan Hanatu 8 jarum? Yo, orang tua ini cukup berpengetahuan, masih mengenali bayangan Hanatu 8 jarum. Luminto, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Nona Hana, bagaimana keadaan pamanku? Nona Shinta, jangan khawatir, aku sudah mengeluarkan racun dari tubuh. Tuan kedua, istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Syukurlah, aku akan membuatkanmu bubur, istirahatlah dengan baik. Muridku yang baik, bayangan Hanatu 8 jarummu semakin meningkat. Tentu saja, namun aku juga harus berterima kasih kepada guru atas jarum perakmu. Sepertinya aku mengerti. Kalian sedang berpura-pura lemah. Guruku adalah Tuan Muda Perkumpulan Tiara. Dia memiliki kemampuan yang nyata, tidak seperti beberapa tabib palsu. Kau Tuan Muda Perkumpulan Tiara? Tuan Muda, terimalah aku sebagai muridmu. Maafkan saya tidak tahu Anda orang yang terhormat. Saya sungguh buta menilai orang. Terimalah saya sebagai murid Anda. Orang tua, bangunlah. Guru saya tidak akan menerima Anda sebagai murid. Dengan kemampuanmu seperti ini, melewatiku saja sulit. Masih mau jadi murid guru saya? Jangan mimpi. Paman Luminto, karena kondisi Anda sudah membaik, saya pamit dulu. Tunggu. Kepala keluarga Alvan, soal Shinta dan pembatalan pertunangan denganmu. Keluarga Shinta kami kurang pertimbangan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Semoga kedepannya kau tidak mengganggu Shinta lagi. Ci. Kita pergi. Luminto dari perguruan Tiara, salam hormat Tuan Buddha. Semoga cepat sembuh. Paman kedua, tahukah paman siapa yang meracunimu? Pasti si brengsek Lukman itu. Nona Tani, hati-hati, dinding punya telinga. Apa jangan-jangan benar Lukman pelakunya? Tuan Muda, sebaiknya kalian jangan memprovokasi Lukman, sangat berbahaya. Paman kedua, jelaskan yang jelas. Menurut sumber terpercaya, Lukman dia adalah orang dari Istana Roh Raksasa. Istana Roh Raksasa? Istana Roh Raksasa. Benar. Wakil ketua kedua, Istana Roh Raksasa ini ada apa sebenarnya? Tuan Muda, apakah ketua lama tidak pernah memberitahumu tentang Istana Roh Raksasa? Guru saya sebelumnya pernah menyebutkan beberapa kali, tetapi guru saya turun gunung 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Perguruan Tiara, musuh terbesarnya adalah Istana Roh Raksasa. Selama bertahun-tahun, kedua perguruan saling bersaing secara terang-terangan dan diam-diam, saling mengalahkan. Oh, sepertinya aku pernah mendengar ayahku menyebutkan bahwa Istana Roh Raksasa adalah aliran sesat, anggotanya kejam, setiap kali muncul menimbulkan kekacauan. Sekarang perguruan Tiara tidak memiliki pemimpin, ditambah lagi orang-orang dari Istana Roh Raksasa terus menyusup secara diam-diam. Orang-orang dari perguruan Tiara tidak tahu berapa banyak orang yang telah membelot ke Istana Roh Raksasa. Pantas saja, ku sebelumnya selalu bingung mengapa Lukman selalu menargetkanku. Ternyata dia adalah orang dari Istana Roh Raksasa. Paman kedua,
Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya Tuan Muda turun gunung tepat waktu. Semoga kamu dapat mengumpulkan orang-orang dari perguruan Tiara untuk bersama-sama melawan orang-orang dari Istana Roh Raksasa. Wakil ketua kedua, tenang saja, aku akan membangkitkan kembali. Perguruan Tiara dengan segenap kekuatan kita mencegah Istana Roh Raksasa berbuat jahat. Ketua ada masalah, tiba-tiba mengumumkan bahwa produk grup Brahma bermasalah. Sekarang semua apotek di Bandung berhenti menjual produk kita. Apa? Tak disangka kakakku melakukan hal seperti ini. Apakah hanya dengan satu katanya produk kita tidak bisa dijual? Kalian tidak tahu, kakakku di Bandung dia adalah pelopor, semua perwakilan medis dan penjualan mendengarkannya. Yang paling penting sekarang adalah segera memulihkan reputasi perusahaan. Bagaimana kalau kita buat pernyataan untuk menjelaskan? Kita membutuhkan seseorang yang sangat berpengaruh untuk berbicara bagi kita. Juru bicara produk perusahaan kita, Bella, adalah bintang film internasional terkenal. Kita bisa memintanya untuk pertama-tama mengeluarkan pernyataan humas, lalu kita siapkan konferensi pers untuk mengklarifikasi masalah ini. Baik, kalau begitu kita bertindak secara terpisah. Baik. Direktur Shinta, ada masalah. Bella ingin memutuskan kontrak dengan kita. Apa? Nona Bella. Nyonya Shinta, saya ada urusan. Ini kontrak pemutusan hubungan kerja. Tolong lihat, segera tanda tangani. Nona Bella, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman? Produk perusahaan Anda mengalami kecelakaan sebesar ini? Tahukah Anda betapa besar dampaknya terhadap reputasi saya? Saya sudah cukup baik dengan tidak meminta Anda membayar penalti. Cepat tanda tangani. Nona Bella, hal ini pasti ada seseorang yang bermain di belakang layar. Kami pasti akan menyelidikinya. Mohon Anda mempertimbangkannya kembali. Mempertimbangkan? Sekarang perusahaan mencurahkan semua sumber dayanya kepada saya. Saya tidak mengizinkan noda apapun mencoreng saya. Begini saja, kami bersedia menambahkan 50% biaya dukungan. Nantinya, baik keluarga Shinta saya maupun seluruh dukungan Bandung, saya bisa membantu Anda mengurusnya. Nyonya Shinta, Anda jangan memberi saya harapan palsu. Jika Anda tidak menandatangani, Anda akan bicara dengan pengacara saya. Nyonya Shinta, karena Nona Bella tidak mau menjadi juru bicara ini, bagaimana kalau saya... Ini Jessica. Dia dan Bella adalah aktris muda paling populer saat ini, bahkan lebih populer daripada Bella. Jessica, kenapa engkau di sini? Nyonya Shinta, saya bersedia bekerja sama dengan grup Brahma menjadi juru bicara grup Brahma. Jessica, kamu merebut sumber dayaku. Gila ya kamu? Kenapa di mana-mana ada kamu? Saya selalu suka wanita kuat seperti Bu Shinta. Saya juga percaya pada kepribadian Bu Shinta. Saya bersedia menyuarakan krisis Brahma Group ini bersama Nona Shinta. Nona Jessica, terima kasih atas bantuan Anda. Jika grup kami dapat melewati kesulitan ini, keluarga saya pasti akan membalas budi. Jessica, dasar wanita jalang yang mengandalkan pria, sok suci di sini. Berani kau memukulku? Aku akan melawanmu. Cukup, Nona Bella. Keluarga saya akan membayar denda pemutusan kontrak. Tapi ingat, bukan Anda yang memutuskan kontrak Brahma Group, tapi Brahma Group yang memutuskan kontrak Anda. Jessica, kau selalu berlawanan denganku. Tunggu saja. Nona Jessica, mari kita duduk dan mengobrol. Bu Shinta, Anda bisa memanggil saya Jessica. Jessica, saya yakin Anda telah melihat melalui berita bahwa produk perusahaan kami mengalami masalah. Apakah Anda tidak takut akan ada dampak pada karier akting Anda di masa depan? Bu Shinta terlalu berlebihan. Saya sebenarnya juga menggunakan produk perusahaan Anda. Saya sangat yakin dengan kualitas produk perusahaan Anda. Dan saya selalu mengagumi kepribadian Bu Shinta. Kalau begitu, saya akan segera mengadakan konferensi pers dan mengumumkan Anda sebagai juru bicara baru
Lebih cepat lebih baik, besok saja. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Urusan beres. Kerja bagus. Alvan, Shinta, saya lihat apa yang akan kalian gunakan untuk melawan saya. Grup Brahma kemarin baru saja memutuskan kontrak dengan Bella. Hari ini langsung mengumumkan juru bicara baru. Di saat genting seperti ini, masih ada orang yang berani menerima tawaran menjadi juru bicara grup Brahma? Saya dengar katanya juru bicara yang baru lebih terkenal daripada Bella. Lebih terkenal dari Bella? Iya, Jangan-jangan dia... itu dia. Nona Shinta, bolehkah Anda memberi bocoran sedikit tentang identitas juru bicara baru ini? Saya jamin akan memberikan kejutan untuk kalian semua. Tunggu saja. Melihat Nona Shinta begitu tenang, sepertinya dia sudah sangat yakin. Asisten Wulanlan, apa sudah menghubungi Jessica? Teleponnya masih belum bisa dihubungi. Coba hubungi lagi. Baik, Bu Shinta. 1 jam lagi konferensi pers akan dimulai. Jangan sampai ada masalah. Bu Shinta, konferensi pers sebentar lagi akan dimulai. Kenapa Nona Jessica belum juga datang? Jangan-jangan kau mempermainkan kami? Dia hanya berpura-pura ingin mengulur waktu, tidak mau menyerahkan posisi ketua. Sudah kubilang, gadis ingusan sepertinya masih belum dewasa, sama sekali tidak bisa diandalkan. Ini belum juga berakhir. Kalian sudah mulai bertengkar lagi. Oh, masih berani membantah? Nanti kita lihat bagaimana kau akan menyelesaikan ini. Ayo pergi. Kalian. Ada apa ini? Iya. Apa masih ada yang datang? Datang. Juru bicaranya sedang dalam perjalanan. Mohon tenang semuanya. Nona Shinta, yang Anda sebut juru bicara itu sedang dalam perjalanan. Atau sebenarnya tidak ada? Ya, saat seperti ini siapa bintang besar yang berani mengambil risiko ini? Shinta itu penipu besar. Penipu. Juru bicaranya datang. Jessica. Ternyata Jessica. Benar-benar mengundang Jessica? Jessica, akhirnya kau datang juga. Keluarga Shinta benar-benar bisa mengundangnya. Saya menuntut produk grup Brahma sangat tidak memenuhi syarat, menyebabkan wajah saya rusak. Shinta, inikah yang telah kau persiapkan dengan matang untuk acara peluncuran ini? Shinta, kurasa kau tidak punya alasan lagi. Turunlah dari panggung. Turun panggung. Turun panggung. Jessica, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa engkau mencelakaiku? Tidak punya masalah dengannya? Lalu bagaimana denganku? Lukman, apa kau lagi yang merencanakan ini? Wangi, jangan asal menuduh. Kita dijodohkan sejak kecil, bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Kau rendahan. Shinta, sudah kukatakan sebelumnya, kau tidak cocok untuk dunia bisnis. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Sebagai seorang wanita, bukankah lebih baik mengurus anak di rumah? Ya. Lukman, buang saja harapanmu itu. Aku tidak akan pernah bersama dengan orang jahat sepertimu. Shinta, jangan terburu-buru. Soal perasaan, kita bisa membinanya perlahan. Setelah kita bersama cukup lama, kau pasti akan tahu betapa baiknya aku sebagai seorang pria. Nona Jessica adalah artis baruku. Para media yang hadir di sini pasti akan memberiku sedikit muka, asalkan kau setuju menikah denganku. Masalah hari ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Mimpi saja, aku lebih baik kehilangan perusahaan daripada bersamamu. Perusahaan itu adalah wajah dari kelompok. Kekalahan Alvan kali ini mungkin akan membuatnya dikecam banyak orang. Shinta, menikahlah denganku.
menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Lukman, rencanamu sungguh licik. Alvan, kau menggangguku lagi. Alvan, kau gila. Semuanya silakan lihat baik-baik. Aktris ini, apakah wajahnya benar-benar rusak? Ternyata dia melukisnya sendiri. Berita besar, aktris terkenal memfitnah grup Alvan. Minggir. Alvan, Terima kasih. Alvan, korban produk grup Brahmamu jauh lebih banyak dari ini. Kau harus memikirkan apa yang harus kau lakukan selanjutnya. Semuanya ini adalah laporan inspeksi untuk semua produk grup Brahma kami, produk perusahaan kami, menggunakan semua bahan alami, produk hijau dan sehat, bermanfaat bagi tubuh. Lalu bagaimana jika lolos uji kualitas? Begitu banyak korban grup Brahmamu ada di sana. Semuanya korban yang berbicara di depan umum tidak pernah membeli produk apapun dari perusahaan kami, dan sebelum memfitnah kami, mereka menerima transfer uang dari perusahaan Alvano. Semua bukti ada di tanganku. Lukman, apalagi yang bisa kau katakan? Kepret, ayo sini. Suka memotret ya. Wartawan dari mana ini? Dari perusahaan Persmana? Alvan, saya akui saya memfitnah. Tapi sekarang opini publik di internet sudah menyebar. Yang putih bisa jadi hitam. Tidak ada bintang yang mau jadi duta kalian. Kalian, Brahma Group, tidak akan pernah bersih. Alvan, kita kalah. Kalah? Kalah bagaimana? Tidak ada bintang yang jadi duta. Siapa yang berani beli produk dari perusahaan yang pernah bermasalah? Nanti saya hasut opini publik lagi. Biar kalian, Brahma Group, selalu jadi pusat perhatian publik. Lihat saja nanti apa yang terjadi. Apa yang dia katakan benar? Kita cari bintang lain saja. Alvan, kau benar-benar kampungannya. Sekarang, Bella dan Jessica, dua aktris terkenal ini, sudah kau sakiti. Siapa lagi yang mau jadi duta kalian? Apa di Bandung tidak ada bintang yang lebih terkenal dari mereka? Memang ada. Bandung memang punya satu aktris terkenal di seluruh negeri. Bella dan Jessica. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Bandung masih ada orang sehebat itu. Yang dia maksud Carla, seorang, bahkan putra gubernur, tidak bisa mendapatkannya. Wanita cantik yang luar biasa. Tapi Carla tidak pernah menerima tawaran jadi duta. Kau bisa undang Carla. Brahma Group ini, bahkan produk yang dijual ke Mars pun akan ada yang beli. Sayangnya, engkau tidak bisa mengundangnya. Kau hanya bisa melihat Brahma Group hancur di tangan kalian. Kalau aku bisa mengundangnya bagaimana? Saya bersedia menjadi bintang iklan untuk grup Brahma. Carla. Carla? Benar-benar Carla? Carla, aku cinta kamu. Guru, lama tidak bertemu. Guru. Gadis kecil, lama tidak bertemu, sudah menjadi bintang. Guru, maaf aku terlambat. Ketika kakak senior mengirimi saya pesan, saya sedang syuting di Medan, dan saya segera datang ke sini setelah melihat pesan itu. Ini Shinta, ini muridku yang baik, Carla. Alvan, tak disangka aktris paling populer di seluruh negeri saat ini adalah orang-orang dari perguruan Tiara. Kau kejam. Ayo pergi. Ini bagus. Dengan Nona Carla sebagai bintang iklan perusahaan, saya pikir masalah negatif produk akan segera teratasi. Keponakan Shinta, saya telah menghubungi kamar dagang lonceng. Mereka setuju untuk menjadi agen umum grup Brahma untuk wilayah Tiongkok Selatan, dan seseorang akan segera membahas kerja sama denganmu. Bagus sekali. Saya akan segera menghubungi kamar dagang lonceng. Kamar dagang lonceng, kamar dagang terbesar di provinsi tetangga. Luar biasa. Gawat. Direktur Shinta, gawat. Ada masalah internal di grup Shinta kita. Apa? Bu Shinta, sekarang di luar, semua orang
membicarakan Anda yang lebih memilih berondong, mengarahkan semua sumber daya ke grup Brahma, menyebabkan grup Shinta, sahamnya anjlok, hanya dalam beberapa hari, nilai pasarnya menyusut miliaran rupiah. Bu Shinta, karena masalah pribadi Anda menyebabkan saham di tangan kami mengalami penurunan besar. Tahukah Anda berapa banyak kerugian kami? Apakah Anda harus memberi kami penjelasan? Sudah kubilang, Bu Shinta, aku benar-benar tidak menyangka bagaimana keluarga Shinta berani menyerahkan grup Shinta ke tangan Anda. Pak Tua Luminto bersusah payah membangun grup Shinta hanya karena masalah pribadi Anda. Sekarang akan bangkrut mundur 3 tahun. Sudah kubilang, awalnya posisi ketua ini seharusnya tidak diganti sembarangan, apalagi membiarkan seorang wanita untuk menjabat sebagai ketua. Jika aku tidak salah ingat, kalian berdua adalah sesepuh perusahaan. Ketika perusahaan mengalami masalah, tidak memikirkan cara untuk menyelesaikannya, melainkan menyerangku. Aku tidak tahu apa maksud kalian. Pak Tua Luminto baru menyerahkan perusahaan kepadamu selama 1 tahun. Kau telah membuat perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Aku rasa engkau sebaiknya mengundurkan diri. Aku rasa kalian sudah merencanakan ini sejak lama. Kalian berdua adalah orang-orang yang membangun kerajaan ini bersama kakek. Sekarang perusahaan sedang bermasalah, tetapi kalian memaksaku untuk turun tahta. Bu Shinta, ini disebabkan oleh masalah gaya hidup pribadimu. Apakah kau ingin kami yang menanggung akibatnya? Masalah pribadiku akan aku selesaikan sendiri. Menyelesaikan, aku ingin melihat bagaimana engkau akan menyelesaikannya. Lebih baik kau segera mengundurkan diri. Maksud kalian sekarang ini, kalian sudah punya kandidat yang cocok? Saya rasa Bapak Tono cukup bagus. Kebetulan sekali, bisa mengganti posisi ketua dewan, juga bisa membersihkan nama baik sedikit. Kalian semua sudah disuap oleh Tono, berani-beraninya bergabung dengan sekte sesat seperti Istana Roh Raksasa. Maaf, kami adalah pedagang. Siapa yang memberi uang lebih banyak, kami akan mengikutinya. Asisten Wulanlan, keluarkan pengumumannya. Katakan saja karena Nona Shinta, manajemen yang buruk, menyebabkan grup Tono kita mengalami kerugian besar. Ketua dewan kita akan digantikan oleh Bapak Tono. Silakan. Bukankah masih ada aku? Alvan, bagaimana kau bisa di sini? Wah, jadi ini pria simpanannya. Kukira seumur hidup akan bersembunyi dan tidak berani muncul. Grup Shinta memiliki kalian. Benar-benar keberuntungan grup Shinta. Shinta, karena di luar sana rumornya kau memelihara pria simpanan. Lalu bagaimana jika engkau memeliharanya ketua dewan berpacaran? Apa hubungannya dengan mereka? Asisten Wulanlan, keluarkan pernyataan. Aku tidak ingin melihat lagi komentar buruk apapun muncul. Sedangkan kalian, cepat pergi dari sini. Beritahu Tuan Tono kalian, apa yang seharusnya tidak disentuh, jangan pernah disentuh. Nona Shinta, kulihat bagaimana engkau akan menyelesaikan ini. Ayo. Shinta, ini hanyalah trik kecil Istana Roh Raksasa. Kita hadapi saja, kita atasi saja. Apa perkumpulan Tiara takut pada mereka? Bagaimanapun, kamu harus ingat, aku akan selalu berada di sisimu. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Nona Shinta, ada masalah. Perusahaan tiba-tiba melunasi semua tagihan. Rekening perusahaan kosong, sekarang bahkan gaji karyawan tidak bisa dibayarkan. Siapa yang menandatanganinya? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Pak Tono, dia menandatanganinya atas nama kepala keluarga Shinta dan pemegang saham terbesar kedua. Berani sekali dia. Dan sekarang banyak eksekutif dan karyawan tiba-tiba mengatakan ingin mengundurkan diri. Semua bank juga mendesak kami untuk membayar kembali pinjaman. Sekarang mereka tidak mau meminjamkan sepeser pun kepada kami. Dia benar-benar kejam. Menyerang dari titik terlemah kita. Nona Shinta, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nona Shinta, para direktur lainnya telah mengadakan rapat dewan. Anda diminta untuk hadir. Cepat sekali mereka datang. Nona Shinta, sekarang perusahaan tidak punya uang sepeser pun. Jika Anda
tidak bisa mendapatkan dana, perusahaan akan bangkrut. Bukankah Pak Tono yang mengurus masalah uang? Kalian minta saja padanya. Tanpa persetujuan Anda, apakah dia berhak menandatangani? Ini adalah tabungan masa tua kami. Kalian berdua pasti banyak berkolusi dengan Pak Tono, kan? Jangan asal menuduh. Sekarang tergantung apakah Anda bisa memberikan solusi. Jika tidak bisa, Anda segera pergi. Sejak Anda menjadi ketua dewan, uang perusahaan kita semakin sedikit. Kurasa engkau juga tidak sedikit yang kau dapatkan, kan? Belum lagi uang yang kau curi dari perusahaan, uang yang diberikan Bu Tono padamu saja, sudah cukup untukmu hidup mewah seumur hidup, kan? Pak Tono adalah orang dari keluarga Shinta kalian yang berkonflik internal. Kenapa melibatkan kami? Jika tahu ada konflik internal, mengapa masih berkolusi dengan Pak Tono? Kau, keponakanku, sudah lama tidak bertemu, bahkan tidak memanggilku paman lagi. Tono, kau berani datang kemari? Bagaimanapun juga, aku pamanmu. Di keluarga Shinta, selain kakek, aku yang paling tua. Kau pikir aku tidak berani datang? Engkau masih ingat kau pamanku. Demi kepentingan pribadimu, kau menjerumuskan seluruh keluarga kita ke dalam jurang. Ini namanya menghancurkan untuk membangun kembali. Siapapun yang bisa membawa kejayaan bagi keluarga, dialah kepala keluarga. Kau hanya gadis kecil, jangan berpikir karena kau punya dukungan perkumpulan Tiara, kau bisa melawanku. Di belakangku ada istana roh raksasa, Shinta, kau masih punya kekuatan untuk melawan, tapi asisten, direktur, dan karyawan semua orangku, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Lanjutkan sesuai rencana, hancurkan Shinta dalam sekali pukul. Tono, kau sudah gila. Aku gila, kartu asmu seharusnya Alvan kan? Bagaimana engkau tahu? Selain mengandalkannya, apalagi kemampuanmu, Hanaya dengan Alvan berani melawanku dan istana roh raksasa? Bagaimana jika ditambah aku? Charles, jangan bilang kau juga orang perguruan Tiara. Aula arwah raksasa kalian ternyata tidak sesolid yang kubayangkan. Apa Alvan tidak memberitahumu tentangku? Ngomong-ngomong, di mana Alvan? Kalah lalu menghilang begitu saja? Lukman, Alvan adalah tunangan Shinta. Ini urusan keluargaku, tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Aku ini pacar Shinta. Kalian ini? Masalah keuangan grup keluarga Shinta, keluargaku yang akan turun tangan menyelesaikannya. Rencana kalian tampaknya gagal. Di sini adalah hal-hal kotor yang telah kalian lakukan selama bertahun-tahun ini. Kalian mau merenungkannya di penjara? Kau mau apa? Oh ya, aku lupa ada engkau juga. Ini milikmu. Lihat betapa aku peduli padamu. Datamu saja, aku bawa sendiri. Kau bilang kau hanya sedikit lebih kuat dari Alvan. Kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Alvan, kau pikir aula arwah raksasa hanya aku saja? Pertunjukan bagusnya masih ada di belakang. Siapa pacarmu? Aku hanya mencari alasan. Untuk membuatnya jijik kan, jangan dianggap serius. Pergi sana. Aku hanya memelukmu sebentar. Kamu benar-benar marah? Kamu? Kalau begitu, aku pergi. Carla, pelan-pelan, kakiku pendek. Hentikan orang di belakang itu. Baik. Nama keluargaku Joko, ayahku Gubernur Bandung. Kalian berdua pikirkan baik-baik, masih mau main tangan? Tuan Joko, apa sebenarnya yang kau inginkan? Carla, jangan takut. Aku benar-benar menyukaimu. Aku hanya ingin melihatmu setiap hari. Dan sebagai bintang besar, kamu bahkan tidak memiliki pengawal. Sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku menjadi pacarmu? Aku akan menjadi pengawalmu. Di waktu luang, aku bisa melakukan fungsi lain. Kau mesum ya? Carla, ketulusanku tidakkah engkau rasakan? Bagaimana kalau malam ini aku menjemputmu pulang kerja? Dia sudah punya pacar, jangan ganggu dia lagi.
Carla, kalau begitu malam ini aku menjemputmu dan pacarmu. Pulang kerja bersama ya. Nanti malam saya jemput kamu dan pacarmu pulang kerja bersama ya. Laki-laki tadi siapa? Pengagummu? Aku sih berharap begitu. Hanya pengagum biasa, anak gubernur Bandung. Joko setiap hari menggangguku. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kalau bertemu dia lagi, bilang saja kamu sudah punya pacar. Kamu juga dengar tadi, dia bahkan sampai bilang, mau menjemput aku dan pacarku pulang kerja. Kata-kata seperti itu bisa dia ucapkan. Orang yang tidak tahu malu itu tak terkalahkan. Dia juga orang yang nekat. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi, membuatku jijik. Guru, aku datang menemuimu. Apa kau datang untuk menghadiri pesta perayaanku? Pesta perayaan? Iya. Serialku Laris Manis, perusahaan mengadakan pesta perayaan malam ini di Hotel Agung. Guru, kau harus datang. Guru, ingatlah untuk berpakaian formal. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Wono. Selamat datang untuk kalian semua di pesta perayaan. Baik. 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 Keren sekali, Carla. Selamat ya. Carla, kenapa semalam kamu tidak menunggu aku untuk menjemputmu? Pak Joko, aku tidak perlu melaporkan semua aktivitasku kepadamu kan? Carla, aku sudah mengejarmu begitu lama, berilah aku sedikit kesempatan. Pak Joko, aku sudah punya pacar, jadi tolong jaga jarak denganku. Pacarmu, di acara sebesar ini, dia bahkan tidak datang untuk menemanimu. Jangan-jangan pacarmu tidak peduli padamu, kenapa dia seperti itu? Nona Carla, Tuan Muda Joko mengajarmu itu memberimu muka, jangan menolaknya. Apa yang kamu katakan? Carla, maafkan dia masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Percayalah, perasaanku padamu tidak akan berubah hanya karena kamu punya pacar atau tidak. Tuan Muda Joko, kamu tidak diterima di pesta ini, silakan keluar. Seenaknya saja bilang tidak diterima. Hotel ini milik keluargaku, sepertinya kamulah yang tidak kami terima. Carla, aku benar-benar menyukaimu. Berikan aku satu kesempatan, satu saja. Menikahlah denganku, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Tuan Joko, ini sudah keterlaluan. Saya sudah bilang dengan jelas, saya tidak suka dengan Anda. Tolong jangan mengganggu saya lagi. Carla, pikirkan baik-baik. Saya tidak akan menyerah. Nona Carla, semua sumber daya hiburan yang kau miliki, bahkan naskah drama ini, semuanya disiapkan oleh Tuan Muda Joko. Untukmu, kau hanya perlu mengangguk dan berkata iya, dan kau akan memiliki kekayaan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Gelar diva atau aktris terbaik, itu semua hanyalah sepatah kata dari Tuan Muda Joko. Tuan Muda Joko, kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku hanya seorang selebriti kecil kan? Carla, latar belakang sebesar apapun, di hadapan keluarga Joko hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Selama keluarga Joko belum tumbang, langit Bandung akan tetap menjadi milik keluarga Joko. Kau sangat sombong. Kau pacar Carla, pemilik perusahaan kecil itu, aku beritahu kau, hanya dengan sepatah kata dariku, perusahaanmu akan bangkrut besok. Kukira kau sehebat apa, ternyata hanya pemilik perusahaan kecil. Carla, perbedaan antara dia dan aku bagaikan langit dan bumi. Kau benar-benar ingin membela orang tidak penting ini? Nona Carla, Tuan Muda Joko melamar di depan umum, itu adalah impian banyak wanita.
Kalian hanyalah sekelompok anak orang kaya yang berpikir kalian bisa berbuat sesuka hati. Salah satu dari kami saja bisa menghancurkanmu. Kalian benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu diri. Charla, bagaimana engkau bisa berbicara seperti itu? Jangan berpikir engkau bisa berbuat semaumu hanya karena aku menyukaimu. Kau tidak bisa seperti ini. Di Bandung, berani menyinggung Tuan Muda Joko, kau pasti sudah bosan hidup. Hotel ini milik keluargaku. Penjaga keamanan, usir mereka semua. Sejak kapan hotel ini milikmu? Keluarga Gunawan belum memberikannya padamu? Dasar binatang. Paman, kenapa engkau memukulku? Tahu siapa dia? Dia Tuan Muda Perguruan Tiara. Tuan Muda Perguruan Tiara. Ayah, kenapa ayah datang? Pesta perayaan keberhasilan putriku, bagaimana mungkin aku tidak datang? Paman, halo Paman. Nama saya Joko. Ayah saya Gubernur Joko. Jadi kau yang menindas putriku? Bagaimana mungkin, Paman? Jangan salah paham. Dia terus mengganggu Charla. Aku membantunya mengusirnya. Orang ini sangat tidak sopan. Seenaknya saja memaki orang. Barusan juga memukul orang. Aku hanya sudah tua. Belum pikun. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Lihat Paman, barusan dia seperti itu. Tuan, apakah perlu memberinya pelajaran? Sudahlah. Hanaya orang bodoh yang banyak bicara. Biarkan saja. Jadi kalian saling kenal? Mempermainkanku. Kau yang mempermalukan diri sendiri. Bagus. Begini caranya bermain. Ya. Di seluruh Bandung tidak ada orang yang berani menantangku, Joko. Akan kuajak kalian bermain dengan baik. Bagus. Guru, kita pergi belanja, yuk. Baiklah. Terakhir kali belanja dengan kalian, rasanya setengah mati. Aku masih ada urusan, kalian pergi duluan saja. Kalau dia tidak pergi, kita pergi sendiri saja. Ayo. Sampai jumpa. Setelah seharian belanja, aku traktir makan yuk. Boleh. Bu Shinta, saya tahu restoran rumahan yang sangat bagus, biar saya yang atur. Baiklah, ayo naik mobil. Bukankah kita mau makan? Kenapa datang ke tempat terpencil begini? Charla, kebetulan sekali. Wulan, aku selalu menganggapmu seperti saudara perempuanku sendiri. Kamu berani-beraninya mengkhianatiku. Wulan, saya selalu menganggapmu seperti saudara perempuan kandungku. Beraninya kau mengkhianatiku. Asisten Wulanlan datang. Silakan duduk di dalam. Asisten Wulanlan, sudah lama mendengar tentangmu. Siapa kau? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah kau membawa Nona Sinta ke tempat yang saya katakan. Tidak mungkin. Asisten Wulanlan tidak mau menurut baik-baik, ingin cara yang keras. Meskipun kau membunuhku, aku tidak mungkin mengkhianati Direktur Shinta. Apa yang kau lakukan sangat kasar. Lepaskan asisten Wulanlan, kau tidak mau. Jika saya tidak salah ingat, adikmu sedang belajar di luar negeri, kan? Apa yang ingin kau lakukan? Asisten Wulanlan, kau tidak ingin adikmu kenapa-napa, kan? Apa yang sebenarnya kau lakukan pada adik? Adikmu makan dan minum dengan baik. Asal kau melakukan apa yang saya katakan. Baiklah, aku setuju. Tetapi setelah semuanya selesai, kau harus melepaskan adik. Asisten Wulanlan, saya adalah orang yang menepati janji. Silakan. Semuanya, silakan. Diam. Lepaskan. Bagus. Cari Alvan.
Bagaimana caranya? Terserah kau. Halo. Pak Alvan, gawat, Bu Shinta dan yang lainnya dalam masalah. Apa? Ada apa? Di mana mereka? Mereka, Katakan di mana mereka? mereka ingin memberi Anda kejutan. Pak Jadi- Alvan, Aku takut setengah mati. Pak Alvan, minumlah dulu. Jangan beritahu mereka kalau aku yang bilang. Ada-ada saja. Pak Alvan, sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Kau ini kenapa? Pak Alvan, kau benar-benar tidak peka. Sebenarnya, mereka tidak bisa keluar. Apa maksudmu? Alvan, Kau memberinya berapa banyak obat? Kenapa dia belum bangun juga? Sepertinya, aku menuangkan seluruh isinya. Aku ingin dia mati, tapi aku tidak ingin dia langsung mati. Kau memberinya seluruh isi obat, lalu apa yang bisa aku mainkan? Tuan Muda Joko, karena semuanya sudah selesai, bagaimana dengan adikku? Adikmu. Setelah aku mengurus mereka, aku pasti akan menepati janjiku. Tapi, Kau punya pendapat atau kau ingin adikmu pergi bersama mereka? Alvan, Guru, Alvan, Guru, kau sudah bangun. Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Bos, Belum mati. Kau benar-benar kuat. Satu bungkus penuh pun tidak bisa meracunimu. Joko, apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Apa yang kuinginkan? Aku hanya ingin kau mati. Berani-beraninya kau merebut wanitaku. Carla hanya milikku. tidak mungkin. Lebih baik aku mati daripada menuruti keinginanmu. Lihatlah ekspresi marahmu. Kita lihat saja seberapa keras mulutmu nanti. Asisten Wulanlan, selama ini aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk kan? Aku menganggapmu seperti keluargaku sendiri, tapi kau berani mengkhianatiku. Direktur Shinta, maafkan aku, adikku ada di tangan mereka, adikku tidak boleh mati. Aku hanya punya dia satu-satunya keluarga, Hanaya ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan adik. Sudahlah. Kenapa banyak bicara? Manusia, cepat atau lambat, pasti akan mati. Tapi Alvan, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku akan memotong dagingmu sedikit demi sedikit, membiarkanmu menderita, perlahan melihat orang yang kau cintai, mati dengan hina di depanmu. Aku sudah menyiapkan dokter untukmu, kecuali aku mengizinkan, kalau tidak, kau tidak akan mati. Aku akan menguliti dagingmu sepotong demi sepotong. Aku ingin mengulitimu sepotong demi sepotong. Menguliti dagingmu. Mari berpesta. Aku lupa dengan kalian, para wanita cantik. Kecuali Carla, yang lain. Silakan bermain. terima kasih bos. Tunggu sebentar, Tuan Muda bagus. Masalahnya sudah selesai. Di mana adikku? Bukankah kau bilang akan membebaskan adik jika aku membawa mereka ke sini? Adikmu seharusnya sedang balapan dengan hiu di laut. Melelahkan sekali. Bagaimana mungkin kau sudah berjanji padaku? Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Kembalikan adik. Tentu saja, hanya orang mati yang tidak bisa bicara. Tunggu sampai aku membunuh kalian semua. Grup Brahma, keluarga Santi, keluarga Tania, semuanya milik keluargaku, milik keluargaku, milik keluargaku. Nona Wulan, aku sudah lama menginginkanmu. Kalau saja bosku tidak menghentikanku, aku pasti sudah memilikimu sepenuhnya. Ayo. Lihat dirimu. Kau penuh dosa. Mereka semua mati karenamu.
Bagus. Kemari, lepaskan dia. Joko, kau lepaskan dia, hari ini aku akan mengampunimu. Alvan, kau cuma bisa berkelahi. Dia masih di tanganku. Berlututlah dan mohon padaku. Aku akan membiarkan kalian mati dengan utuh. Berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Baiklah. Aku berlutut. Kau jangan mendekat. Dasar bodoh. Dasar perempuan jahat. Kau pikir dengan melakukan ini, mereka akan memaafkanmu? Kau sudah tidak punya jalan keluar. Joko, lepaskan dia. Lepaskan dia, kau benar-benar berhati malaikat. Kalau bukan karena dia, kalian semua bisa di sini. Kalau kau tidak mengancamnya dengan adiknya, dia tidak akan melakukan ini. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Sekarang, matilah di depanku, mungkin aku akan berbaik hati, mempertimbangkannya. Pak Alvan, tidak perlu seperti ini. Orang seperti saya tidak pantas untuk dikasihani. Bu Shinta, maafkan saya. Jangan. Jangan. Asisten Wulan. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kepala keluarga Gunawan, setelah ini di Bandung, saya tidak ingin melihatnya lagi. Soal ayahnya, saya yang akan mengurusnya. Baik, serahkan saja pada saya. Sepertinya para nona ketakutan. Bagaimana kalau Anda membawa mereka pergi dulu, biarkan saya yang mengurus ini? Makamkan dia dengan layak. Alvan. Hati-hati. Carla. 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 Alvan, kembali kau. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Alvan, lepaskan aku. Barang-barang yang kau bawa akan kugunakan semuanya untukmu. Bunuh aku saja. Nikmati saja. Buka pintunya, buka pintunya. Carla. Buka pintunya, buka pintunya. Ruang operasi dilarang masuk. Carla. 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 Guru, lama tidak bertemu? Gadis kecil, sudah lama tidak bertemu, kamu sudah menjadi bintang. Guru. Carla, dia? Ini semua salahku. Kalau saja bukan karena asisten Wulan. Bagaimana keadaannya? Saraf pasien terluka. Operasi tidak dapat memperbaikinya untuk sementara waktu. Jelaskan yang lebih mudah dipahami. Dia mungkin akan berada dalam keadaan vegetatif. Saraf pasien terluka. Kemungkinan besar dia akan menjadi vegetatif. Kecuali apa? Katakan. Kecuali tabib agung langit selatan turun tangan, baru ada kemungkinan untuk menyembuhkan luka pasien. Tapi beliau sudah menghilang selama bertahun-tahun. Guru, saya akan mencari buku medis kakek guru. Mungkin bisa menemukan cara untuk menyelamatkan adik seperguruan. Percayalah pada Hana. Dia pasti akan menemukan jalan. Guru, bagaimana kalau guru istirahat dulu? Saya akan menjaga adik seperguruan di sini. Alvan,
Maafkan aku. Kepala keluarga Lukman memberi hormat kepada kakek Shinta. Kepala keluarga Lukman, ada urusan apa mencari saya? Tentu saja untuk memenuhi perjanjian pernikahan antara keluarga Lukman dan keluarga Shinta. Sesuai perjanjian pernikahan, penerus keluarga Lukman harus menikah dengan penerus keluarga Shinta. Jadi saya dengan hormat meminta kakek Shinta untuk menikahkan Nona Shinta dengan saya. Jadi saya dengan hormat meminta kepada Tuan Shinta untuk menikahkan Nona Shinta dengan saya. Generasi keluarga Alvan kalian hanya kau seorang saja. Sehingga kau punya kakak laki-laki kan? Memang dulunya ada, tapi sejak kecil dia menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Jadi sekarang keluarga Lukman hanya tinggal saya sendiri. Dulu saat aku dan ayahmu membuat perjanjian pernikahan ini, katanya untuk pewaris keluarga Lukman, karena hanya engkau seorang, maka kita pilih hari baik untuk menetapkan pernikahan ini. Ayah, Shinta beberapa hari lalu baru saja pergi ke keluarga Lukman untuk memutuskan pertunangan. Lalu dia datang ke sini untuk meminta memenuhi perjanjian pernikahan. Kurasa dia tidak punya niat baik. Memutuskan pertunangan seadanya sungguh tidak sopan. Kau menempatkanku, kepala keluarga ini, di posisi mana? Janji sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan. Pergi, panggil dia ke sini. Tuan Shinta, tenanglah, kurasa Nona Shinta hanya sedang bertingkah seperti anak kecil, tidak ingin menerima perjodohan ini. Soal perasaan, bisa dipupuk perlahan setelah pertunangan. Idemu bagus. Tapi tenang saja, aku akan membujuk Shinta untuk memenuhi perjanjian pernikahan denganmu. Iya, ada apa? Kakek? Kakek? Nona Shinta, lama tidak bertemu. Lukman. Bagaimana kau bisa di sini? Shinta, kemarilah. Lukman, apa tujuanmu datang ke sini? Tentu saja untuk bertunangan denganmu. Pertunangan kita sudah dibatalkan. Membatalkan pertunangan apa? Kapan kau punya hak untuk memutuskan di rumah ini? Tadi aku mengobrol dengan Lukman, anak yang baik. Kenapa kau harus bergaul dengan Alvan? Kakek, dia itu... Dia itu apa? Aku sudah menentukan tanggalnya. Besok kita adakan pertunangan. Aku tidak mau menikah. Aku tidak akan menikah dengannya. Pernikahan keluarga besar, bukan sesukamu. Kakek, aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Pengawal antar Nona kembali ke kamarnya. Dengarkan aku baik-baik. Pernikahan kalian harus terikat dengan kepentingan keluarga. Lukman, maaf membuatmu melihat ini. Jangan khawatir, aku akan membujuknya. Kalau begitu, aku merepotkan kakek. Tuan muda, Nona Shinta akan bertunangan. Apa? Tuan muda, Nona Angin Shinta akan bertunangan. Apa? Kenapa dia tiba-tiba mau bertunangan? Tuan Lukman tiba-tiba datang ke keluarga Shinta dan mengatakan ingin melanjutkan perjodohan yang dulu. Kakek sangat menjunjung tinggi kepercayaan. Apa yang sudah dikatakan harus ditepati. Nona Angin Shinta tidak setuju dan dikurung oleh kakek. Kapan dia akan bertunangan? Besok. Besok. Aku mengerti. Kamu pulanglah dulu. Hari ini adalah hari pertunanganku dan Shinta. Kami tumbuh bersama dan saling mencintai. Terima kasih semuanya hari ini telah datang untuk menyaksikan kebahagiaan kami. Shinta, apa kau lihat aku membaca ini dengan baik? Jangan cemberut, masih mengharapkan Alvan datang menyelamatkanmu. Dia sekarang seharusnya di rumah sakit menemani murid kecilnya. Oh ya, seharusnya aku juga mengirim undangan untuknya. Lukman, buang saja harapanmu itu. Aku tidak akan menikah denganmu. Itu bukan keputusanmu. Bagaimana jika kakek Shinta mendapat rangsangan dan sangat marah, lalu pergi lebih dulu? Saat itu, kaulah yang akan menjadi aib keluarga Shinta. Kau...
Guru, aku menemukan caranya. Cara apa? Buku pengobatan yang ditinggalkan guru besar, teknik akupunktur angin selatan, bisa menyelamatkan adik seperguruan. Cepat coba. Guru, Anda mungkin harus pergi sebentar. Cepatlah coba. Alvan, sepertinya kau tidak akan melihat penampilanku yang terindah. Sudah selesai atau belum? Para tamu sudah datang. Jangan coba-coba mengulur waktu. Ikut aku. Carlos, ini tuan muda. Carla, Carla, kamu baik-baik saja? Kamu membuat ayah takut setengah mati. Carla, akhirnya kamu bangun juga. 2 hari ini kamu membuat kami sangat khawatir. Lain kali, jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Aku hanya panik, takut ayah terluka. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi kalian semua? sudah. Biarkan Carla istirahat, dia baru saja bangun. Guru juga, sudah 2 hari tidak istirahat, sebaiknya guru pulang saja. Iya. Carla, kamu istirahat yang baik. Kami keluar dulu ya. Carla, beberapa hari ini kamu membuatku khawatir sekali. Maaf kakak senior, beberapa hari ini membuat semua orang khawatir, tapi jika aku diberi pilihan lagi, aku tetap akan membuat keputusan yang sama. Carla, jangan bicara seperti itu. Lain kali meskipun ada masalah sebesar apapun, kamu harus memberitahu ayah, biar ayah yang urus. Sudah, cepat keluar, biarkan Carla istirahat. Istirahat yang baik. Siapa Alvan? Ini dari Tuan Lukman, saya diminta untuk mengantarkan undangan ini kepada Anda. Malam ini di Hotel Agung, Tuan Lukman akan bertunangan dengan Nona Shinta. Anda secara khusus diundang untuk hadir. Pertama-tama, selamat datang di pesta pertunangan cucu perempuan kesayangan saya. Di hari baik ini, keluarga Shinta dan Lukman bersatu. Sekarang saya umumkan, pesta pertunangan resmi dimulai. Kenapa wajah pengantin wanita begitu dingin? Ini pasti pernikahan karena kepentingan. Tapi kenapa keluarga Shinta mau dengan keluarga kecil seperti keluarga Lukman? Sudahlah, jangan banyak bicara. Sekecil apapun, mereka tetap orang besar yang tidak bisa kita ganggu. Lihatlah dirimu, nak. Shinta, maukah kau menikah denganku? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Alvan, hari ini adalah pesta pertunanganku. Kau yakin ingin membuat keributan di sini? Haruskah aku mengatakannya lagi? Aku bilang, dia tidak mau. Kau, Alvan, ini adalah pernikahan antara keluarga Shinta dan keluarga Lukman. Apa hubungannya denganmu? Kakek, keluarga Shinta yang terhormat, harus mengorbankan kebahagiaan cucunya sendiri untuk menikah dengan seorang bajingan? Ini urusan keluarga Shinta, dengan orang luar tidak ada hubungannya. Jangan ikut campur. Pertunanganku dengan Shinta jauh sebelum kami lahir sudah ditentukan. Shinta, apa kau mau menikah dengannya? Jika engkau tidak mau, aku akan membawamu pergi. Aku sudah lama menunggumu. Aku masih hidup. Ini adalah perjanjian pernikahan antara keluarga Shinta dan keluarga Lukman. Kakek, apakah Anda masih ingat isi perjanjian pernikahan dengan keluarga Lukman? Tentu saja aku ingat. Keluarga Shinta kami, putri sulung generasi ketiga, akan menikah dengan putra sulung keluarga Alvan. Jika aku bilang, aku adalah pewaris keluarga Alvan.
Kau pewarisnya, kau cari alasan, seharusnya cari yang lebih masuk akal. Siapa yang tidak tahu, putra sulung keluarga Alvan telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Kau benar-benar menghalalkan segala cara. Kakakku telah hilang selama bertahun-tahun, keberadaannya tidak diketahui. Kau sekarang seenaknya bilang, kau adalah kakakku. Guru, ada satu hal, aku sudah lama ingin mengatakannya padamu. Carla, ada apa katakan nanti saja. Aku tidak bisa melihat Sinta masuk ke dalam perangkap. Hal ini ada hubungannya dengan Kak Shinta? Kakek guru setahun setengah yang lalu memberikanku sepucuk surat yang mencatat asal-usulmu. Asal-usulku? Saat dia menemukanmu, kau membawa sepotong liontin gio dengan sebuah pola di atasnya. Kakek guru menyelidiki pola ini sangat lama, akhirnya menemukan asal-usulmu. Katakan. Sebenarnya putra sulung keluarga Alvan yang telah lama hilang adalah kau. Apa? Dengan kata lain, yang bertunangan dengan Kak Shinta, seharusnya engkau... Omong kosong, masih banyak bicara juga. Sepertinya engkau tidak hanya mengincar harta keluarga Alvan, tetapi juga ingin berebut pertunanganku. Ambisimu besar sekali. Shinta, sudah berapa kali kakek bilang, kau harus menjauh dari orang seperti ini. Dia itu penipu uang, penipu perempuan, penipu besar. Bahkan dia juga berniat untuk menipu harta keluarga Shinta kita. Kau pikir aku mau menganggap sampah sepertimu sebagai adikku? Kakek, usia Anda sudah tua, jangan sampai salah menilai orang. Hati-hati ditipu oleh sampah seperti ini. Kau, anak muda, orang sepertimu sudah sering kakek temui. Kakek bisa bilang padamu, cucu perempuanku bukan orang yang bisa kau dekati orang kecil sepertimu. Kakek juga seorang tokoh besar. Apakah Anda benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Alvan, apa hakmu memanggilku kakak? Kurasa engkau datang ke sini untuk membuat masalah. Satpam, usir orang ini. Tunggu. Karena kamu adalah putra sulung dan pewaris keluarga Alvan, maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Alvan, lebih baik kamu pergi saja. Aku tahu watak kakekku. Tidak apa-apa, aku punya bukti. Ini adalah buktiku. Mungkinkah dia benar-benar putra sulung keluarga Alvan yang hilang? Kamu bilang begitu ya? Cuma menunjukkan sepotong giok, lalu bilang itu bukti. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku ini gubernur. Kamu bilang itu bukti, tapi hanya kamu sendiri yang tahu. Siapa yang bisa membuktikan kalau kamu adalah putra sulung keluarga Alvan? Kakek, Anda telah tinggal di Bandung selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak tahu apa-apa tentang tanda bukti keluarga Alvan? Generasi kami yang lebih tua, semua tahu keluarga Alvan memiliki sebuah tanda bukti, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Ini mungkin saja palsu buatanmu sendiri. Biar aku lihat. Coba saya lihat. Bukankah ini pengasuh keluarga Alvan? Kedua anak keluarga Alvan dibesarkan oleh pengasuh ini. Saya rasa kata-katanya pasti bisa dipercaya. Bibi Puput, kenapa kau di sini? Tuan Shinta, saya pernah melihat tanda bukti keluarga Alvan. Jika tidak keberatan, bolehkah saya melihatnya? Baiklah, silakan. Bibi Puput, ini palsu, kan? Tuan muda, benarkah kau sudah kembali? Tuan muda, benarkah kau sudah kembali? Apa kau yakin tidak salah lihat? Saudara keluarga Alvan dibesarkan oleh saya, tidak mungkin saya salah mengenalinya. Kau benar-benar putra sulung keluarga Alvan? Lukman, apa lagi yang ingin kau katakan sekarang?
Lion Tin Giok ini dipalsukan olehmu dan kau telah menyuap Bibi Puput kan? Bibi Puput membesarkanmu sejak kecil, sekarang kau bahkan tidak percaya padanya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kakek, sesuai perjanjian pernikahan, orang yang bertunangan dengan Shinta seharusnya aku kan? Tentu saja, tentu saja. Alvan, meskipun kau memiliki pusaka keluarga, itu tidak membuktikan bahwa engkau adalah pewaris keluarga Alvan. Aku lebih cocok menjadi pewaris keluarga Alvan. Aku yang akan menikahi Shinta. Identitas sebagai pewaris keluarga Alvan sama sekali tidak kuinginkan, tetapi Shinta tidak akan pernah bersama denganmu. Sampah seperti ini. Aku sampah. Lalu kau apa? Berani bertaruh denganku? Baiklah, apa yang ingin kau pertaruhkan? Kita bertaruh siapa yang bisa memberi keluarga Lukman lebih banyak keuntungan dan kejayaan yang lebih baik. Baik, ku ingin lihat apalagi kemampuanmu. Baik, saya ingin lihat apalagi kemampuanmu. Grup Lukman, saya bangun dengan tangan saya sendiri. Sekarang nilainya setidaknya 50 miliar. Dan juga properti keluarga Lukman, sekarang nilai keluarga Lukman setidaknya 100 miliar. 100 miliar saja. Kau takut kan? Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Sekarang nilai grup Brahma berapa? Kira-kira 30 miliar. 30 miliar. Kukira berapa? Keluarga Gunawan bersedia menyerahkan seluruh aset 100 miliar kepada Tuan Alvan. Keluarga Carlos juga bersedia, selalu mendukung Tuan Muda dari belakang. Lukman, apa kau pikir kau masih bisa menang? Shinta, ayo pergi. Aku pasti akan mengurus pernikahan yang meriah untukmu. Saya lihat siapa yang berani pergi. Kau siapa? Kau Alvan. Aku datang untuk menuntut balasmu. Dia Gubernur Bandung. Ayah dari Joko, Joni. Yoko, manusia sampah itu, berani-beraninya dia menculik aku dan muridku dan berbuat semena-mena. Dia pantas mati. Pantas mati? Dia anakku, Gubernur Joni. Bermain-main dengan beberapa muridmu, itu adalah suatu kehormatan bagi mereka. Berani-beraninya engkau membunuhnya, aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Orang-orang yang tidak terkait, keluar. Gubernur Joni, dalam masalah ini, putra Anda yang salah duluan. Begini saja, keluarga Carlos bersedia membicarakan kompensasi. Kompensasi, apa yang bisa kau berikan sebagai kompensasi, nyawamu? Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik hari ini. Benar kan, Joni? Urusan putriku, aku belum menyelesaikannya dengan keluargamu. Kau benar-benar berpikir keluarga Carlos takut padamu? Takut atau tidak, coba saja kalau berani. Kalian semua akan mati hari ini. Alvan menyinggung Gubernur Joni. Kurasa engkau tidak akan punya nyawa lagi untuk duduk di posisi pewaris keluarga Alvan. Alvan, bunuh dirimu sekarang. Aku masih bisa meninggalkanmu mayat utuh. Joni, kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak sewenang-wenang? Gubernur Joni, dia masih berani membantah. Cepat bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Nyawa Alvan dan yang lainnya, kau tak pedulikan. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Charla, apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin apa-apa, tapi apa yang orang-orang yang menculik muridmu inginkan, aku tidak tahu. Berani sekali kau. Alvan, waktumu tidak banyak. Kau juga tidak ingin mengurus jenazah mereka, kan? Guru, kalian baik-baik saja. Baik-baik saja. Tegar Panca menyapa pemimpin sekte. Silakan bangun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup? Bos, wanita cantik seperti ini sayang sekali untuk dibunuh.
Selama Gubernur Johnny mengangguk, mereka akan menjadi milik kita. Aku belum pernah bermain dengan wanita secantik ini. Tidak kusangka, yang disebut tinju besi Provinsi Bandung, jagoan nomor 1 Tegar Panca, ternyata adalah orang dari Tiara. Aku meremehkan kalian, tapi tidak apa-apa. Hari ini aku akan menangkap kalian semua. Membunuh kalian semua di sini. Johnny, jika aku tidak salah, ini semua bukan orangmu, kan? Menggerakkan pasukan naga harimau tanpa izin, kau tidak ingin menjadi gubernur lagi, ya? Selama kalian semua mati, siapa yang akan peduli? Bunuh mereka semua. Tegar Panca ada di sini. Lihat siapa yang berani bergerak. Tegar Panca, aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Cincang dia. Johnny, suruh semua anak buahmu mundur. Kalau tidak, aku akan mengantarmu menemui putramu. Hati-hati. Bodoh, kau pikir aku Johnny bisa sampai di titik ini hanya dengan tipu daya? Aku ingin kau membayar nyawa dengan nyawa. Ketua, kalian pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Jangan berdebat lagi. Kalian semua tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Bunuh mereka semua. Siapa yang berani? Coba saja kalau berani. Hakim Agung Tebing Tinggi. Gubernur Johnny, Anda dimakzulkan. Mulai sekarang, Anda bukan lagi Gubernur Bandung. Lalu kenapa kalau Hakim Agung Tebing Tinggi di Bandung, akulah rajanya? Bunuh mereka semua. Serang. Serang. Kalian mau memberontak? Pengawal naga harimau berada di bawah tebing tinggi. Anda hanya seorang gubernur, masih berani menggerakkan mereka. Anda ingin memberontak, ya? Hakim Agung Tebing Tinggi, penguasa Tiara Tebing Tinggi. Hugo menyapa ketua. Silakan bangun. Ternyata kalian punya rencana cadangan, waktu dan keadaan bisa berubah, tunggu saja pembalasanku. Mau datang seenaknya, mau pergi seenaknya, apa kau pikir ini rumahmu? Tangkap dia, tangkap. Kau. Hakim Agung Tebing Tinggi, Tuan Dani, telah tiba. Wah, Hakim Hugo, beraninya kau. Gubernur satu provinsi ini, kau pecat senaknya saja. Dani, siapa dia? Ini adalah penguasa istana roh raksasa di tebing tinggi. Sama sepertiku, seorang hakim. Hugo, kau menyalahgunakan kekuasaanmu dengan memecat gubernur seenaknya. Apa hukuman yang pantas untukmu? Jangan fitnah aku bertindak sesuai hukum. Gubernur ini juga orang dari istana roh raksasa kalian. Kalian sudah keterlaluan. Tuan Dani, selamatkan aku. Lepaskan dia sekarang juga. Kita setingkat, kau tidak berhak memerintahku. Hugo, bawa dia pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Aku berdiri di sini hari ini. Kulihat siapa yang berani bergerak. Tangkap dia. Kau? Hugo, kau sudah keterlaluan. Wakil Kiri Gunawan, apa kau tidak akan bertindak? Kau? Kalau tidak mau dia mati, cepat minggir. Pergi. Alvan, tidak menyangka kan? Aku tidak menyangka kau juga orang istana roh raksasa. Tidak menunjukkan sedikit ketulusan. Bagaimana bisa membuatmu sepenuhnya percaya padaku? Sekarang wanita kesayanganmu ada di tanganku. Kalau mau dia hidup, akhiri hidupmu sendiri. Hentikan. Aku setuju. Aku suka sikap ragu-ragumu ini. Sebagai pemimpin sekte, sering menundukkan kepala untuk orang dan hal-hal di sekitarmu. Alvan, kau benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin sekte. Jika orang-orang di sekitarku tidak bisa kulindungi, lalu apa bedanya denganmu? Jangan banyak bicara, cepat lakukan. Alvan, jangan. Kau dan gurumu tidak akan pernah menjadi lawan istana roh raksasa. Guruku? Di mana dia? Guru saya? Di mana dia? 1 tahun yang lalu, diserang oleh kelompok kami, istana roh raksasa. Sekarang mungkin ada di
perut anjing liar. Omong kosong. Kau punya sedikit trik, tapi pada akhirnya tidak berguna. Sejujurnya, di sekitar aula ini, saya sudah memasang banyak bom. Hari ini aku akan membuat perguruan Tiara hancur. Kau mencari ini kan? Kapan kau menukarnya? Aku sudah lama merasa ada yang salah denganmu, jadi aku sudah bersiap-siap. Tidak disangka kau benar-benar orang dari Istana Roh Raksasa. Alvan, kau tidak akan pernah menemukan gurumu. Guru saya ada di mana? Orang tua itu sudah mati. Ketua lama belum mati. Kau bilang kau membunuhnya 1 tahun yang lalu, tapi 6 bulan yang lalu aku masih menerima surat dari ketua lama. Kalau begitu, cari saja, pelan-pelan. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menemukan gurumu. Perselisihan antara Istana Roh Raksasa dan Perkumpulan Tiara tidak akan pernah berakhir. Ingat, mulai sekarang Istana Roh Raksasa di dunia ini hanya tinggalan. Kau anggap pengawal naga harimau hanya pajangan? Pengawal naga harimau, tangkap dia. Hanaya dengan kalian beberapa orang ini masih ingin menghentikan kami. Pengawal naga harimau. Pengawal naga harimau. Ada apa ini? Pengawal naga harimau di mana? Ada. Orang yang bisa mengendalikan pengawal naga harimau. Siapa kau? Alvan, kenalanku kembali Ketua Istana Roh Raksasa, Lukman. Hormat kami, Tuan. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak ingin muncul di depan umum. Mau bagaimana lagi? Mereka payah sekali. Makanya aku turun tangan sendiri. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu sangat dalam. Semua sudah kamu rencanakan? Tentu saja. Aku harus tahu dulu. Semua rencana Perkumpulan Tiara memusnahkan sebuah kekuatan tidak semudah membunuh beberapa orang saja. Kamu begitu muda. Bagaimana mungkin bisa menjadi tuan dari kuil jiwa raksasa? Kakakku tersayang, itu tentu saja karena mantan tuan dari kuil jiwa raksasa ini adalah ayah kita, Alvan. Kesalahan terbesarmu adalah menjadi ketua Perkumpulan Tiara ini. Hari ini kita tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Kalau begitu aku ingin lihat kemampuan apa lagi yang kamu miliki. Perkumpulan Tiara sudah disusupi oleh kuil jiwa raksasa milikku. Para anggota Perkumpulan Tiara kalian itu juga ada dalam genggamanku. Lagi pula kamu sekarang masih tersegel. Dunia ini ditakdirkan menjadi milik kuil jiwa raksasa kami. Sebelumnya kamu jelas punya banyak kesempatan untuk membunuhku. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Membunuhmu? Memangnya Perkumpulan Tiara tidak punya anggota lain? Aku harus membunuh semua anggota itu. Hanaya dengan begitu tidak ada sisa-sisa pengikutnya, baru aku akan muncul. Sepertinya semua ini memang sudah kamu rencanakan. Aku ingin tahu di mana sebenarnya guruku. Maksudmu tua bangka itu, kami merencanakan untuk melukainya dengan parah. Kami mengepungnya selama 1/2 tahun penuh. Dia mungkin sudah mati dalam perjalanan menemuimu. Sepertinya hari ini kamu yakin bisa mengalahkanku. Memangnya bukan begitu. Aku sudah tahu semua rencanamu. Hening, jika sekarang kau bersedia menikah denganku, mungkin aku akan membiarkan keluargamu hidup. Lukman, aku lebih baik mati bersama Alvan daripada membiarkanmu menang. Bagus. Kalau begitu matilah bersama. Alvan, gioknya telah pecah, segelnya telah terbuka. Hari ini, dendam antara Tiara dan Istana Roh Raksasa, saatnya untuk diselesaikan. Kau telah berlatih denganku selama bertahun-tahun. Beban Tiara ini, seharusnya kau yang tanggung. Sisanya, kuserahkan padamu. Muridku, jangan khawatirkan aku.
Larangan guru telah diangkat. Larangan guru telah dicabut. Orang tua sialan ini masih punya trik ini. Aku meremehkannya. Kakak, ampuni aku. Kita saudara kandung. Guru, Anda tidak boleh goyah. Pergilah. Mulai sekarang kedua aliran kita bebas dari dendam. Alvan, matilah engkau. Alvan, aku kalah. Bunuh atau siksa aku, sesukamu. Pergilah. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kakak, kau benar-benar baik hati.